Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang dia baru menyadari bahwa ternyata dia mencintai diri kamu. Jadi ini bakalan aku lihat energinya dia seperti apa, terus ciri-cirinya kayak gimana. Baru kita lihat perasaannya, dinamika hatinya seperti apa. Lalu kita bakal lihat outcome-nya. Perlu diingat, ini adalah fun reading. Diperuntukkan untuk fun-fun, diperuntukkan untuk membahagiakan dan membooster energi positif. Dan kalau kalian yang baru channel aku, hai, gimana caranya? Fokus sama pertanyaannya, fokus sama energi kamu sendiri, sebutkan pertanyaannya dalam hati. This is timeless reading, mau kapanpun kamu nonton, aplikasikannya saat kamu nonton. Oke. Aku bakal langsung lihat tentang energinya dia saat ini. There's red guy, angel, pearl, like I think says, show me about this person. Dia baru menyadari bahwa dia mencintai dirimu. Jadi aku bakalan cek energi dianya. Orang ini baru menyadari bahwa dia mencintai dirimu. Oke. Kalau yang aku lihat kamu bisa berhubungan sama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, lalu ada earth sign, Virgo, Capricorn, Cancer, lalu di sini juga ada sedikit energi water. Jadi ada Pisces, Scorpio, Cancer. Oke. Kalau aku lihat di sini energinya saat ini sedang buat planning atau sedang kepo. Jadi kalau biasa lihat-lihat sosial media gitu, kamu gimana ya kabarnya gitu, kamu lagi apa, lagi stalking. Dan yang dia stalking kalau aku lihat bukan cuma kamunya aja, tapi orang-orang sekitar kamu. Two of Wands itu orang yang bikin planning atau bikin rencana tentang ngedeketin kamu gimana, cara approaching, cara biar deket seperti apa. Jadi kalau aku lihat dari energi Tofuan sendiri, energinya memang sedang tenang-tenang ya gitu. Cuman dia juga bikin planning, lagi banyak mikir harus seperti apa. Seven of Pentacle energinya saat ini sedang daydreaming. Kalau aku lihat menghayal. Ini bikin planning sambil menghayal, sambil menghalu gitu kalau aku lihat. Karena dari Page of Cups sendiri emang orangnya kadang-kadang juga halu banget. Page of Cups itu orang yang sangat bucin. Jadi kebucinannya dia saat ini sama diri kamu mengakibatkan dirinya itu jadi sering menghayal. Nah, di sini ada Nine of Wands dibarengin sama ketakutan. Jadi, aku lihat sih kenapa dia tidak banyak bertindak ya di sini. Karena ada ketakutan. Biasanya ketakutan datangnya bisa dari anxiety, ketakutan berlebih gitu karena memang punya masalah-masalah yang bikin dia takut atau punya insecurity. Jadi dia ngerasa ada kurangnya. Akhirnya saat dia melihat kamu, dia mempertimbangkan, oke, kamu kayak gini-gini, tapi bisa nggak ya aku kita. Jadi meragukan diri sendiri. Energinya sedang saat ini sedang seperti ini. Lalu kalau dari Page of Cups sendiri, well, ini orang tipe orang yang memang fall in love with love, bucin banget gitu. Melihat dunia in rose colored glasses. Ada lagu judulnya Love and Rose. Itu bisa menggambarkan dirinya seperti apa. Jadi, energinya saat ini sedang banyak menghayal karena dia sedang jatuh cinta, sedang punya perasaan yang kadang-kadang itu terlalu banyak gitu. Perasaan yang bikin dia overwhelmed, yang bikin dia tuh kewalahan sendiri. Kewalahannya bisa dengan banyak cinta atau banyak ketakutan. Karena di sini ada ketakutan. So, aku bakal lihat dari oracle card-nya dulu. Dia baru menyadari bahwa dia mencintai dirimu.
travel, orangnya suka traveling kalau aku lihat. Dan di sini untuk beberapa dari kalian itu berhubungan sama seseorang yang tinggal di tempat yang nun jauh di sana. Jadi agak jauh dari tempat tinggalmu. Jadi karena di sini ada car, ada mobil, jadi butuh perjalanan yang cukup panjang untuk sampai ke kamu. Ini bisa secara harfiah atau bisa secara metafora. Lalu dari energi the travel sendiri ini nunjukin kalau misalnya orangnya tuh suka adventure, orangnya suka berpetualang. Lalu kalau aku lihat di sini energi positive vibes banget orangnya. Yang aku lihat spirit guide-nya juga cukup kuat untuk guiding dia ya, untuk mengarahkan dia. Di sini ada house pertama. Dia orang yang gampang banget bikin orang lain nyaman. Dan dia juga sosok orang yang welcoming. Jadi kamu bisa berhubungan sama seseorang yang extrovert. Jadi dia suka untuk, bisa dibilang ini, dia suka berteman. Dia suka bikin orang-orang sekitar dia nyaman gitu. Dari energi house sendiri ini nunjukin kalau dia adalah sosok orang yang juga punya kenyamanan sama kehidupannya dia atau lifestyle-nya dia sendiri. Nah dari house sendiri ini kan house itu kayak tempat untuk berlindung ya gitu. Jadi secara energi atau secara fisik, bisa secara mental, dia adalah seseorang yang bisa kita andalkan gitu untuk berlindung. So aku bakalan lihat ke tarotnya. Dia tuh suka ini loh, warna-warna yang soft kalau aku lihat. Aku kalau ngambil tarot kan pakai intuisi ya. Jadi ini juga warna-warnanya soft. Jadi ini aku jarang banget pakai yang ini di awal-awal kan. Jadi semuanya kayak warna-warna pastel. Itu bisa jadi tanda-tanda hubungan kalian. Bisa kamu suka warna pastel atau dia yang suka warna pastel. Tapi saat kalian bertemu itu banyak banget warna-warna yang cerah kayak gini. So aku bakalan lihat dari tarotnya. Dia baru menyadari bahwa dia mencintai dirimu. King of Wands. Ada the Ten of Swords. Ada the High Priestess, ada the Four of Cups, okay. Lalu ada the Eight of Cups. Okay, kalau aku lihat dia punya intuisi yang cukup kuat. Dia orang yang intuitif banget orangnya. Dan dia juga sosok orang yang bisa jadi cerminan untuk diri kamu. Aku lihat dia punya sisi feminin yang sangat bagus. Terus kalau dari energi the High Priestess sendiri, ini nunjukin sosok orang yang punya sisi misterius. But kalau the High Priestess di sini kan pegang kaca ya, pegang cermin. Kalau di tarot deck biasa, biasanya megang Torah, scroll. Di sini megangnya cermin. Cermin tuh artinya apa yang kamu tunjukkan, apa yang dia lakukan, sikapnya, itu yang kamu tunjukkan. Jadi contoh misalnya kayak conversation atau kita memancarkan energi, kayak dia bawa cermin, jadi mantul ke kamu gitu. If you nice sama orang ini, dia bakalan jadi nice banget gitu. Kalau kamu misalnya care sama orang ini, dia bisa doublein care yang dia kasih ke kamu gitu. Dia tipenya seperti itu. Berarti yang namanya the High Priestess juga ada sisi tergelap, which is sisi misteriusnya karena di sini ada kabut. Jadi kamu tidak akan pernah tahu apa yang dia simpan, hati, pikiran, apapun itu yang ada di dalam dirinya tuh nggak akan pernah tahu kecuali dari diri kamu sendiri memancarkan untuk terbuka. Jadi contoh kamu tertutup nih, dia juga akan tertutup gitu. Dia nggak akan nunjukin apa-apa. Kalau misal kamu belajar untuk open up, belajar untuk meruntuhkan tembok-tembokmu, dia pun akan seperti itu. Jadi ini worksnya bagaikan bukan cermin ya, like magnetic aja gitu cara kerjanya. Lalu di sini ada Ten of Swords. Secara intuisi dia tuh emang ini memvalidasi ya, intuisinya kuat. Di sini ada third eye. It means dia punya spiritual gift atau dia punya bakat spiritual atau supernatural. Jadi dia tuh paham untuk hal-hal yang seperti ini kayak divination, kayak tarot. Atau bahkan dia juga pernah baca tarot, atau orang tuanya atau orang-orang terdekatnya pernah bisa ngelakuin ini gitu. Divination atau bahkan spirituality, hal-hal yang memang tidak bisa kita logikakan gitu. Kayak hal-hal metafisika. Dia sudah familiar dengan hal itu kalau aku lihat. Nah, dari energi the Ten of Swords, di sini dia adalah sosok orang yang punya masa lalu yang
nge-trigger dia atau jadi turning point untuk hidup dia menjadi seseorang yang lebih terasa lagi intuisinya. Nah, the Ten of Swords itu bisa dalam konsep dulu pernah waktu kecil dia ngalamin keadaan mati suri atau pernah kejadian kecelakaan yang akhirnya membuat dia lebih sadar lagi akan kehidupan gitu. Atau kehilangan seseorang yang akhirnya membuat dirinya itu menjadi seseorang yang lebih baik daripada yang kemarin gitu. Akhirnya semua jalan yang terbuka karena itu. Nah, di sini kalau ngomongin soal siapa orangnya, ada beberapa kriteria mungkin ya sifat atau fisik yang tidak sesuai sama ekspektasi. But the Four of Cups ini kalau aku lihat di sini gini, kalau kamu nanya siapa ya, dia tuh sosok orang yang kalau misalnya memang baik emang dari sananya nih gitu. Cuman kalau dari fisik dia tuh bakalan kelihatan kayak cold, kayak dingin gitu. Kayak dari perawakan emang kelihatan kayak judes. Perawakannya tuh kelihatan kayak dingin lah gitu. Ini karena dia emang banyak mikir orangnya, banyak banyak pertimbangan di kepalanya. Jadi kalau aku lihat ini orang ini banyak sisi misteriusnya banget gitu. Bukan niatnya untuk menutupi kebenaran, tapi karena memang dari watak dan sifat aja orangnya misterius. Kalau kamu lihat di sini matanya 3 figur ini matanya nggak kelihatan kan? Ini karena dia tidak menunjukkan aslinya seperti apa kecuali ini. Ini yang dia tunjukkan adalah sifat nakal, sifat-sifat periang gitu. Jadi kalau aku lihat di sini dari personanya dia bakalan kelihatan kayak player, personanya bakalan kelihatan kayak suka main-main. Tapi sebenarnya orangnya sangat serius. Dia sangat suka akan hubungan percintaan yang serius. Tapi bakalan kelihatan kayak enggak gitu, kayak main-main. Tapi sebenarnya bukan orang yang pengen main-main. Dari energi King of Wands, dia adalah seseorang yang punya kedudukan yang bagus. Pertama dari segi ini orang bisa ngapain aja gitu kalau ditanya pekerjaannya apa palu gada gitu loh, karena dia banyak banget kebisaannya, bisa dari segi skill hobinya, akademiknya itu juga membantu gitu, atau karena di sini kalau kamu lihat kedudukannya di atas awan istilahnya gitu, dari karir dia bagus banget karena dia bisa banyak hal, jadi pekerjaannya bukan cuma satu hal. Negatifnya dari orang ini, dia adalah sosok orang yang kurang puas, jadi kalau materi emang dikejar terus gitu, jadi agak kurang puas sama materinya walaupun dia sudah punya banyak. Nah ini sisi passionnya dia atau sisi gairahnya juga untuk mencari uang ya kalau aku lihat. Nah dari energi The Eight of Cups, dia adalah sosok orang yang mampu untuk meninggalkan hubungan yang dia bangun untuk sesuatu hal yang lebih lagi. Nah dari energi The Eight of Cups itu nunjukin kalau ini ada tangga naik nih ke atas nih, dia bisa aja nih ngelepasin ini semua yang sudah dia bangun gitu untuk naik tangga, bisa naik tangga kehidupan, atau ini harafiah seperti itu. Tapi kalau atau ini lebih seperti kayak gini, kita kan ada proses pendewasaan nih dalam kehidupan. Contoh kita punya teman-teman lingkungan sekitar yang hahihi having fun, going out every night, pergi ke klub setiap hari gitu. Tapi ada turning point dalam hidupnya dia yang jadi dia dewasa. Akhirnya dia mampu untuk ninggalin lingkungan yang tidak baik lagi untuk dirinya. Nah ini kebaikannya juga seperti itu. So aku bakalan lihat ke sini lagi-lagi, di sini kayak warnanya soft. Terus kayak Sun dari Oracle card untuk hubungan ini. Fokus sama self love ya, fokus sama menghargai diri sendiri, fokus sama healing diri sendiri, fokus sama shadows work, fokus juga untuk mengenal sisi tergelap dalam diri, dan fokus juga untuk bisa menghargai diri sendiri. Di sini ada photograph looking at your photos, missing you, nostalgia, make new memories. Yang aku lihat di sini dia suka screenshot apa yang kamu post di social media. Dia kayak punya foto kamu, dia suka ngeliatin di foto kamu, bisa di misalnya kamu ganti nih profile picture di WA gitu, dia bisa suka screenshot. Terus kalau aku lihat di sini dia suka ngeliatin foto sambil bilang kayak aku kangen dia sama kamu, terus menghayal kemana-mana. Yang tadi aku bilang energinya lagi menghayal banget. Ada passion,
Di sini ada instant chemistry, like each other, equality. Ini dirimu juga ada ketertarikan nih sama dia. Jadi belajar buat dibawa fun hubungannya, jangan terlalu banyak beban dulu. Lalu di sini ada butterflies, relationship evolving to the next phase, healing the inner child and grow. Pertama, ini harus mampu untuk fokus untuk penyembuhan inner child kamu dulu ya, baru nanti growth. It's like caterpillar, kayak ulet, jadi kepompong, jadi kupu-kupu. Waktu jadi ulet kan kita aku bukan ulet. Maksudnya waktu jadi proses pertumbuhan kan kita ngasih nutrisi ya. Jadi coba kamu lihat kembali deh dalam hidup kamu, apa yang nahan kamu untuk evolving, apa yang nahan kamu berubah jadi kupu-kupu gitu. Di masa lalu kah, apa kurang nutrisi kah, kurang makan daun kah? Coba itu difokusin dulu. Lalu di sini ada momen dimana kita itu menjalani hubungan kan ketemu bukan langsung jadian ya, ini evolving hubungannya. Jadi ini memvalidasi kalau hubungannya ini bukan langsung jadi sesuatu, bisa jadi berteman dulu, coba kayak lirak-lirik dulu gitu, terus berteman, kenalan, terus berubah jadi dekat, berubah jadi hubungan yang lebih serius lagi, jadian. Jadi ada next phase. Nah, hubungan ini akan terus tumbuh like butterflies. Bisa jadi awal sahabatan, terus jadi sesuatu gitu. Aku bakalan lihat ke biasa romance angel. Getting to know each other as you reveal your innermost self to each other, your bond depends. Yang ini tadi aku bilang soal ini kayak cermin. Gini, keadaannya saat kita terbuka, dia akan terbuka. Saat kamu membuka si dalam kamu seperti apa, kamu akan punya hubungan yang lebih kuat lagi. Nah, ini kenapa dia fall in love with you, ada sebuah fakta-fakta tentang diri kamu yang baru dia tahu gitu, baru dia sadari. Dan itu yang ngebuat dia wah, ini ada yang bikin aku jatuh cinta nih gitu. Jadi ibaratkan sama sih kayak konsep kayak menurunkan tembok itu gitu. Ibaratkan dia nggak akan tahu dalamnya kita kayak gimana, baiknya kita kayak gimana, aslinya kita kayak gimana kalau kitanya nggak terbuka juga gitu. Belajar untuk open up. Jadi kalau yang aku lihat dia bisa open up juga, dan cara dia mencintai diri kamu, dia bisa jatuh cinta sama kamu juga karena dia dari lihat kamu terbuka gitu. So di sini ada let your friends help you, ask for and accept support from others. Jadi menerima bantuan dari orang-orang sekitar. Jangan gengsi kalau ada yang teman mau bantu. Terus juga bisa dibilang gini, jangan malu juga buat minta bantuan dari teman-teman sekitar gitu. Karena kalau aku lihat ada beberapa teman kamu yang sudah melihat ada chemistry antara kalian berdua. Chemistry, there's strong magnetic attraction in here. Jadi ada chemistry antara kalian berdua. Yang aku lihat di sini sekitaran kalian udah mulai menyadari itu sih. Healing family issues. Your love life is benefited as if you forgive your parents. Jadi hubungan percintaan kalian akan sangat-sangat terbantukan jika kamu sudah mulai menerima dan memaafkan apapun yang terjadi di keluarga. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. I'm so hungry. Dia baru menyadari bahwa dia mencintaimu. Temperance. Outcome of the situation. Ini kalau aku lihat outcome-nya, istilahnya kamu tidak melakukan apa-apa, dia juga gak akan ngelakuin apa-apa. Jadi ini sama-sama loh, ketemu di tengah loh. It's like dari energi temperance sebenarnya kalau gambar obvious ya. Ini kayak ada mangkok. Ini ada yang menyatukan itu perasaan. Tapi kalau ini dipendem aja nih, perasaannya nggak ditunjukin, ini nggak akan jadi apa-apa. Temperance juga ke depannya ada hubungan yang bisa dibilang harmonis. Lalu
tapi dibarengin sama ada rasa insecurity, tetap ada rasa takut. Dan Eight of Cups di sini keberanian untuk sesuatu yang bisa dibilang menakutkan gitu. Dan di sini ini bakalan following your heart banget. Ini istilahnya kalau ke depannya kamu sendiri bakalan sangat menggunakan intuisi dan ngikutin intuisi arahnya mau kemana gitu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalkan kamu request, silakan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut, dilanjutin ini, dibuatin secara personal, menggunakan energi kamu sendiri, kamu bisa book reading. Linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!